Jadi masyarakat misalnya banyak yang sekarang mengeluh, saya rumahnya dengan sekolah terdekat itu jauh. Kalau disuruh bersaing secara zonasi, saya sudah jelas kalah. Karena nggak ada sekolah negeri yang dekat rumah saya. Hanya bisa memasukkan anak ke sekolah, minta uang 5 juta. 5 juta itu nanti diserahkan misalnya kepada kepala sekolah atau orang dinas misalnya gitu kan. Ternyata tidak diterima. Saya sudah menyerahkan uang 5 juta, katanya bisa diterima di sekolah ini, lapor dia ke ombudsman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Santika dalam podcast Kabar Banten TV. Diskusi kita kali ini mungkin yang ditunggu-tunggu para wali murid atau pak wali siswa ya, yang anaknya sedang menghadapi PPDB, sebuah agenda rutin tahunan setiap ajaran baru, dan memang dagdikduknya luar biasa. Kita tahu bahwa pendidikan bukan sesuatu yang bisa dibilang sebagai isu populer begitu ya. Semua orang tua pasti ingin anaknya sekolah ke negeri begitu, dan kali ini situasi yang sama terjadi, yaitu PPDB, dan banyak keluhan, banyak pertanyaan yang kami terima. Nah, untuk menjawab semua itu sudah hadir bersama saya Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman Banten. Hadir kan? Saya manggilnya Kang ya, Kang Jenal Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul namanya ya, sama jabatannya. Salah saya. Ngeri-ngeri sedap jabatannya. Sedap. Pemeriksaan laporan. Nah, kalau sudah pemeriksaan lalu berkaitan dengan laporan, Kang. Tadi saya sampaikan soal PPDB ya. Ini agenda rutin tahunan ya. Betul. Dan ketika PPDB memang yang muncul itu masyarakat lapornya ke ombudsman. Betul ya? Nah, sekarang tuh laporannya udah setumpuk gimana? Gimana sih yang dihadapi ombudsman untuk tahun ini ya, menghadapi PPDB, laporannya seperti apa, lalu kondisi di lapangannya seperti apa? Silakan. Kang. Hatur nuhun Kang Yadi, ini juga Ombudsman Banten berterima kasih ini sudah diperkenankan ikut berpartisipasi dalam podcast Kabar Banten. Walaupun sebetulnya ya kita juga bukan berusaha menghindari, tapi kita sebetulnya tidak membatasi isu yang menjadi ranah kewenangannya Ombudsman itu hanya pada saat PPDB saja. Semua urusan pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik baik oleh negara, pemerintah, BUMN, BHMN, BUMD, bahkan perseorangan atau swasta yang sumber uangnya itu dari APBN atau APBD itu jadi objek pengawasannya Ombudsman. Tapi memang mungkin kalau dalam di musim PPDB gitu kira-kira masyarakat banyak yang bingung, dan pada akhirnya mendapati bahwa untuk menyampaikan laporan pengaduan bisa lewat ombudsman. Jadi bukan berarti satu-satunya kanal untuk melapor atau mengadu permasalahan PPDB itu ke ombudsman. Tapi mungkin ya tadi itu ya yang disebutkan Kang Yadi betul. Ini hajat banyak orang. Banyak orang, dan setiap tahun diselenggarakan. Sayangnya masih ada permasalahan yang selalu muncul tiap tahun, dan sayangnya lagi permasalahan yang itu aja seringkali muncul berulang kali itu lagi kan masyarakat juga jadi bingung ini ada apa sebetulnya. Nah, itu yang kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan masyarakat itu memang akhirnya tumpah juga. Sebagian sih, saya nggak bisa sebut juga semuanya tumpah ke ombudsman. Ada sebagian yang akhirnya masyarakat mendapat informasi, bisa menyampaikan laporan pengaduan ke ombudsman, ya akhirnya menyampaikan laporan ke pengaduan ke ombudsman juga. Kami juga mendapati sebetulnya masyarakat banyak juga yang sekarang kan kanal pribadi ataupun media-media yang bergerak secara daring juga banyak. Medsos gitu ya? Yang ikut dan medsos juga. Jadi banyak juga yang jadi sumber-sumber informasi kami. Kami juga mencermati itu. Kepentingannya ombudsman karena kami dapat amanat dari Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia ya untuk memastikan penyelenggaraan negara yang bebas dari maladministrasi, korupsi, kolusi, nepotisme, dan diskriminasi. Termasuk ya salah satunya PPDB, amanatnya itu. Jadi sebagai lembaga negara pengawas, tugasnya sebetulnya kita memastikan
Untuk melaksanakannya memang amanatnya ada di, kira-kira kalau urusannya ini kita sebut ranahnya eksekutif, ya ada di pemerintah daerah, Sekyu ya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota sesuai kewenangannya. Jadi kira-kira memang karena hajatnya banyak, kalau dari istilah ekonomi ini demand and supply-nya kan nggak seimbang. Betul. Demand-nya tinggi, supply-nya kecil. Rebutan. Kalau rebutan udah macem-macem lah yang timbul. Kita nggak bisa langsung menuduh bahwa nanti permainan itu dikuasai oleh salah satu pihak, karena kan dimensinya banyak tuh. Ada yang betulan dia punya kewenangan dan menggunakan kewenangannya, ada yang dia pura-pura atau mengaku-ngaku mempunyai kewenangan kemudian akhirnya menipu orang-orang yang tadi punya kebutuhan. Dan itu salah satu bagian yang ditemukan ya? Ada juga kita temukan. Kan kita posisinya kalau ombudsman setiap ada laporan pengaduan PPDB maupun persoalan pelayanan dasar, kesehatan, mau ketenaga kerjaan, adminduk, pertanahan, kepolisian, semua layanan publik itu posisi kita tidak boleh memihak. Jadi kalaupun ada masyarakat yang lapor, posisinya dia memberikan informasi kepada ombudsman, bahan untuk kita minta klarifikasi kepada yang dilaporkan. Yang dilaporkan. Kita minta klarifikasi dulu, ada masyarakat yang lapor nih bahwa pelayanan publikmu tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Ada dugaan pelanggaran ini nih. Nah, penjelasannya apa? Kira-kira gitu. Kalau penjelasannya ombudsman pandang, ombudsman nilai memenuhi aturan atau ketentuan yang berlaku, ombudsman harus menyatakan clear. Tidak ada maladministrasi. Kita akan sampaikan juga kepada pelapor. Mau masyarakat maksa-maksa juga nggak bisa. Tidak bisa. Tapi menarik juga, yang punya kewenangan memanfaatkan kewenangannya, yang tidak punya kewenangan mengaku curi-curi kesempatan. Ada. Repot juga ya. Ada. Kan tadi kita harus fair, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tadi provinsi maupun kabupaten kota itu kan sekarang memang di spotlight ya, dia jadi sorotan sebagai penyelenggara. Sekolah-sekolah juga sebagai pelaksana semua jadi sorotan. Semua mata memandang nih kepada mereka. Karena ya, masalah tiap tahun berulang, apa sih yang kalian sudah lakukan, upaya apa kalian yang kalian usahakan sekarang untuk memperbaiki atau menghilangkan, meminimalisir masalah itu. Jadi orang menyorot ke sana. Ternyata yang menyorot itu juga termasuk orang-orang yang berusaha tadi, Kang, memanfaatkan kesempatan itu, memanfaatkan celah untuk dapat keuntungan. Istilahnya mungkin dalam tanda petik kita bisa sebut calo. Konteksnya misalnya begini. Ada masyarakat, dia tahu dia tidak bisa diterima di sebuah sekolah negeri. Dan ada orang yang tahu soal itu. Kemudian didekati kan, dilakukan pendekatan. Gimana Pak, Bu, atau misalnya. Kalau masih mau diterima di sekolah negeri, saya kenal sama kepala sekolah atau guru atau panitia atau orang dinas. Belum tentu benar. Belum tentu benar. Tapi dia mungkin berusaha meyakinkan dengan lihat nih, ada yang sudah bisa diterima, ada yang ini, ada yang itu. Akhirnya kan obrolannya menyambung sampai ke jumlah nominal segala macam. Itulah yang disebut kenapa PPDB itu jadi komoditi lah, karena sudah keluar. Bisnis musiman jangan. Jadi sayangnya itu yang dimanfaatkan. Kita juga ya fairnya ke teman-teman di Dinas Pendidikan maupun sekolah yang sudah berusaha menjaga integritas PPDB jadi terdampak terhadap isu-isu. Tapi itu ditemukan setiap tahun. Itu tidak terbukti bahwa itu benar ada jalur ke sekolah atau hanya mengklaim-klaim saja di pembuktian di lapangan. Yang terbukti sudah jelas adalah ada orang yang berusaha mengklaim, memanfaatkan keuntungan. Kalau itu jadinya ranahnya penipuan. Ya. Misalnya tadi Kang Yadi ngaku-ngaku misalnya bisa memasukkan anak ke sekolah, minta uang 5 juta itu nanti diserahkan misalnya kepada kepala sekolah atau orang dinas misalnya gitu kan. Ternyata tidak diterima. Saya sudah menyerahkan uang 5 juta, katanya bisa diterima di sekolah ini, lapor dia ke ombudsman. Kan kita harus lengkapi dulu data. Sebelum kita tindak lanjuti, kita lengkapi dulu informasi, data, kita perjelas misalnya, Bapak Ibu menyerahkannya ke siapa? Orang ini apakah betul orang sekolah atau bukan? Diserahkannya ada buktinya, tanda terima atau tidak? Misalnya gitu, kita sampai perdalam terus betul-betul. Dan informasi akhirnya saya menyerahkan ini, ada oknum misalnya aktivis, ternyata memang cuma ngaku-ngaku, tidak ada hubungan sama sekali dengan sekolah, ya sudah, uangnya dibawa lari.
Dan itu larinya ke penipuan ya. Udah Ada ranah ke penipuan. hukum berbeda. Beda ranahnya lagi. Nah, yang memanfaatkan kewenangan itu gimana tuh, Kang? Nah, ini yang jadi isu hot sebetulnya yang tahun ke tahun juga kita selalu ingatkan, karena bukan sekedar isu belaka. Ombudsman mencatat, ini kita sudah sampaikan secara terbuka. Kita sampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, kita sampaikan juga kepada Inspektorat Daerah di pemerintah provinsi, apa yang menjadi temuannya Ombudsman. Secara fair sebetulnya begini misalnya Kang Yadi. PPDB itu mau tidak mau memang harus diakui, dia tidak bisa menampung, mengakomodir semua. Saya yakin siswa. sulit. Ya. Kalau di Banten, ini kasar ya, data kasar aja yang memang punya data lebih lengkap dan detail yang akurat untuk di Dinas Pendidikan. Di tingkat provinsi itu, misalnya ada lebih dari 300.000 lulusan SMP, baik dari negeri maupun swasta. Sementara ketersediaan bangku di sekolah SMA negeri ataupun SMK negeri itu di bawah 100.000. Jadi kurang dari sepertiga demand atau kebutuhan untuk menampung seluruh alumni SMP di Provinsi Banten yang bisa disediakan oleh pemerintah provinsi. Jadi memang ada persoalan lagi, kekurangan sekolah SMA maupun SMK untuk menampung tadi lulusan-lulusan dari SMP. Gitu. Oh. Jadi masih banyak. Ini PR-nya masih banyak. Tidak hanya, jadi kalau kita bicaranya lebih luas, tidak hanya menyelenggarakan PPDB yang betul-betul objektif, akuntabel, tapi juga kita bicara meningkatkan kualitas pendidikan itu dengan cara memperbanyak betul-betul layanan pendidikannya. Jadi masyarakat misalnya banyak yang sekarang mengeluh, saya rumahnya dengan sekolah terdekat itu jauh. Kalau disuruh bersaing secara zonasi, saya sudah jelas kalah. Karena nggak ada sekolah negeri yang dekat rumah saya. Nah, itu satu masalah kan. Nah, ini sudah banyak sebetulnya diungkapkan oleh salah satu elemen yang menyuarakan ini juga, karena Ombudsman juga komunikasikan kawan-kawan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi menyadari betul ketimpangan itu. Dan seharusnya memang salah satu upaya yang bisa dijadikan solusi ada tadi memperbanyak sekolah-sekolah negeri. Jadi supaya tadi itu mengimbangi antara demand dan supply-nya. Iya, saya menemukan ini untungnya sudah berlalu Kang ya, bukan tahun sekarang. Iya. Ada salah satu sekolah yang sampai nambah satu kelas dan sekolahnya harus beli bangku gitu ya. Sudah menyediakan ruangan. Artinya bahwa bisa jadi diantaranya adalah kewenangan orang yang punya kewenangan lah begitu ya, sehingga sekolah sulit menolak. Tapi itu tahun-tahun sebelumnya. Nah, tadi saya menarik soal memang banyak di masyarakat soal zonasi ya, bahwa ketika bicara prestasi kuotanya sedikit, ya kan, tidak sebanyak zonasi. Lalu kemudian ada standarnya yang tidak mungkin lah, kalaupun sama kan harus ada yang gugur ya. Misalnya kalau nilainya 9 gitu ya, kuotanya 9 orang kan juga harus ada yang gugur. Nah, maka zonasi. Nah, ketika zonasi bermain, ya jelas lah semua orang artinya tidak bisa dibohongi kan gitu ya, sudah masuk. Nah, dari banyak sekian laporan itu, apa yang dari kategori PPDB ya, ada afirmasi, ada segala macam. Mana yang paling banyak? Zonasi? Karena kuotanya paling banyak tetap dari zonasi. Tetap, karena masyarakat banyak yang tidak puas, terutama biasanya yang tidak diterima ya. Kalau yang udah keterima ya udah biasanya nggak lapor lah ke Ombudsman. Yang nggak diterima biasanya menyampaikan informasi ke kita. Saya sebetulnya menemukan atau tahu si itu harusnya nggak diterima juga, karena rumahnya lebih jauh dari rumah saya. Tapi kok bisa diterima? Misalnya seperti itu, salah satu contohnya. Atau misalnya ada yang kita tahun lalu bahkan ketemu itu di satu sekolah negeri, SMA negeri, yang sebetulnya dia diterima di zonasi, jarak antara rumah dan sekolahnya berapa Kang? 30 km. Tapi itu bukan pelanggaran. Bukan. Kenapa? Karena begini, ini fakta menarik lain. Ini masih bicara secara umum ya. Nanti kita bicara nggak apa-apa kalau mau masuk ke kasus. Tapi secara umum begini, ada sebetulnya ketimpangan yang cukup lebar menurut kita antara sekolah-sekolah, kualitas paling tidak persepsi ya, kalau kita nggak sebut, karena mungkin ukurannya nanti lebih bisa kita serahkan ke yang ahli. Tapi kalau persepsi misalnya masyarakat membentuk pandangan bahwa sekolah yang berkualitas atau favorit itu lebih banyak di kota, termasuk sekolah negeri.
Walaupun pemerintah daerah sudah berupaya menyediakan sekolah-sekolah negeri di daerah-daerah remote yang perbatasan, yang agak jauh gitu ya, yang agak susah dijangkau segala macam, tapi masyarakat masih punya persepsi seperti itu. Betul. Lebih suka menyekolahkan anaknya di sekolah yang dekat kota, favorit gitu ya dalam masalah. Lihatnya strategis ya. Walaupun mau betul. nyekolahin anak kayak mau bikin ruko gitu. Lihatnya strategis. Kira-kira gitu. Lebih laku lah di sana. Nanti kalau kuliahnya lebih gampang. Belum pasti dan segala sebagainya. macam akses. Karena kan ya wajar orang tua berpikiran seperti itu wajar. Yang sekolah negeri yang dekat rumah saya, yang di kampung nih misalnya gitu, bangunannya jelek, guru-gurunya jarang masuk, prestasinya kurang, ya gimana saya mau berharap anak saya dapat pendidikan? Misalnya Khawatir begitu, roboh lah gitu. Nah, kira-kira gitu. Bahkan yang lebih parah mungkin sampai sana. Nah, ada sekolah-sekolah negeri yang justru ketika misalnya sudah ditentukan daya tampung, misal 100, yang terisi kurang dari itu sekolah negeri. Jadi tidak semua sekolah negeri sebetulnya yang punya kapasitas untuk bisa menampung misalnya tadi permintaan dari masyarakat agar anaknya disekolahkan ke negeri, itu memenuhi kapasitas yang dia punya. Kurang dari itu. Ya. Di sisi lain, ada sekolah-sekolah yang tadi itu misalnya contoh kasusnya, dia harus menambah ruang kelas lain yang mungkin sebetulnya nggak layak disebut ruang kelas, atau memadatkan siswanya yang seharusnya maksimum sesuai dengan Permendikbud tahun 2016 maksimal untuk SMA SMK itu 36, itu bisa sampai hampir 50 anak per siswa. Itu padat sekali. Rombel berubah jadi kayak kuota umroh gitu ya. Iya, bisa. Nah kayak gitu. Jadi ya ada ketimpangan. Saya harus sebut misalnya untuk daerah Kabupaten Pandeglang, untuk Kabupaten Lebak itu banyak kasus di mana sekolah negeri justru kapasitasnya tidak terpenuhi. Kuotanya, daya tampungnya tidak terpenuhi. Di sisi lain yang tadi yang kota, di Kota Serang, Cilegon, Tangerang Raya segala macam, ya tadi yang sudah ditentukan daya tampungnya 100, di tahun ajaran baru bisa jadi 150 bahkan 200. Tapi saya yang agak ngerinya dampak terhadap anaknya Kang ya. Iya. Sudah menjadi, bayangin anak seusia baru lulusan SMP mau ke SMA sudah bicara orang dalam kan, dia udah ngerti orang dalam. Kan begini, mereka kan berteman, kadang beda sekolah gitu ya, tapi berteman. Ketika mau masuk sekolah kan mereka komunikasi tuh. Dia tahu kan sudah paham semua kategori kan. Si ini nggak mungkin pakai afirmasi karena orang mampu, atau si ini nggak mungkin kesini karena zonasinya jauh. Tapi kok dia masuk gitu, kan mereka itu komunikasi kan. Nah itu yang menurut saya menjadi kekhawatiran di antara anak-anak kita. Betul. Soal tadi itu mereka dengan terbuka secara telanjang bukan diperlihatkan ya, ditunjukkan soal-soal model-model tadi itu, kolusi segala macam. Oh, gua mau itu terbuka loh anak-anak bicara. Oh, gua mau bayar, makanya itu yang saya ngeri. Nah, makanya kalau tadi disampaikan soal jumlah sekolah ya, betul bahwa saya tidak tahu apakah satu atau jangan-jangan sekolah itu nggak masuk infrastruktur ya. Kalau ada tuh bikin stadion sampai rela ngutang gitu, saya nggak tahu provinsi mana itu. Tapi untuk sekolah susah banget tiap tahun ya. Nah, Kang, orang tua biasanya kalau lapor itu datang lewat sistem atau kebanyakan datang langsung ke Ombudsman? Kita buka semua kanal yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat. Jadi ada yang datang langsung, sekarang medsos bahkan lebih banyak begitu ya. Ada yang lewat WA, ada yang menyampaikan lewat surat, tapi surat itu jarang sekali karena kan sekarang waktunya mepet nih, orang-orang berlomba dengan jadwal PPDB yang sudah ditetapkan. Kebanyakan lewat WhatsApp ataupun media sosial. Kita buka media sosial. Tapi tadi itu kami baru bisa menindaklanjuti di Ombudsman kalau datanya memang valid. Atau kalaupun misalnya validasinya masih harus dicek, kami punya cukup data untuk menindaklanjuti. Jadi bukan sekedar isu. Jadi kalau masih katanya-katanya, itu kita memang kumpulkan sebagai indikasi. Bagaimanapun ini tetap indikasi. Kalau masih banyak gosip, berarti masih ada kemungkinan terbuka. Ini kan harusnya juga bisa ditangkap. Bukan saja oleh Ombudsman, kalau dalam hal penanggung jawabnya adalah Dinas Pendidikan juga harus menangkap nih isu-isu yang beredar di masyarakat. Dan harus bisa meyakinkan sebetulnya masyarakat bahwa isu-isu tidak mungkin, tidak benar. Problemnya tadi itu. Saya kira kalau kita bicaranya anak-anak itu makhluk yang paling jujur. Dia jujur saja. Biasanya sebelum mungkin dia berkembang proses analisisnya adalah yang paling mudah mengungkapkan apa yang dia lihat dan dengar.
Iya. Jadi dia hanya mengungkapkan apa yang dia dengar mungkin dari orang tuanya, yang dia lihat dari orang tuanya. Dia bisa ngomong misalnya ke temennya tadi, oh ini bayar aja segini apa segala macam. Nggak mungkin dia yang melakukan sendiri. Nggak mungkin dia melakukan sendiri. Walaupun tidak tahu kebenarannya benar atau tidak, Betul, tidak, itu betul. kan sesuatu yang menurut saya, waduh, ngeri Ya, juga. itu harus disikapi. Kenapa? Justru ketika misalnya kita semangatnya adalah sekarang membangun PPDB yang bersih, ketika ada isu begitu, memang harus serius juga disikapinya. Jadi jangan, itu sekedar isu, itu kan tidak ada buktinya dan seterusnya. Ini kan sulit. Kalau selalu, ya ini juga seringkali masyarakat, salah satu keluhannya adalah, kalau kami yang harus membuktikan, sulit juga Pak. Katanya. Tapi saya dengar. Dan menganggap bahwa itu tugas ombudsman gitu ya? Iya, Iya. kan? Tapi ketika misalnya kita minta klarifikasi, ataupun misalnya minta sikap dan komitmen yang lebih serius, dianggapnya kita memunculkan isu. Enggak. Iya. Justru kita ingin sampaikan ini ada indikasi itu bisa memunculkan sikap kita gitu ya, untuk justru peluang bagus positif untuk menegaskan bahwa tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kami sudah membangun sistem secara rapi, secara sistematis, terstruktur, tidak mungkin bisa dipenetrasi dengan kecurangan-kecurangan seperti itu. Itu tinggal dijelaskan kepada masyarakat. Ketika tidak ada penjelasan seperti itu, pikiran liar, imajinasi seperti tadi, jadi nggak terkontrol. Kontrol betul. Tidak Nah, itu ada, yang repot. tidak terkonfirmasi kepastiannya begitu ya, sehingga jadi liar dan berkembang tuh akhirnya kepercayaan dan saya nggak punya bukti ini misalnya tadi itu Kang. Saya nggak punya bukti, tapi saya lihat itu anak itu nggak masuk kriteria atau syarat 4 jalur, tapi bisa diterima. Nah, itu gimana menjelaskannya? Karena dia nggak punya misalnya nggak punya power untuk minta penjelasan secara langsung, mendapatkan penjelasan lebih lengkap. Mungkin yang bisa dilakukan tidak hanya anak-anak, orang tua apa segala macam, ya main medsos. Itu yang muncul jadi isu-isu. Iya. Maksud saya, isu itu kalau ibarat asap tidak mungkin ada kalau tidak ada apinya. Betul. Api itu bukan selalu dalam bentuk misalnya memang pelanggarannya ada, tapi peluang atau celah yang membuat orang jadi berpersepsi bahwa pelanggarannya ada itu juga harus bisa dijelaskan. Nggak ada api unggun kalau nggak ada yang camping lah gitu ya. Kira-kira gitu. Yang ngumpul maksudnya. Gitu. Nah, Kang, kalau dilihat dari per tahun, aduan laporan masyarakat naik atau menurun? Dan kebanyakannya di tingkat SMA apa SMP sih? Ya ini tergantung juga kondisinya ya Kang ya. Jadi kalau tahun lalu itu memang luar biasa karena sistem tersentralisasi yang diberlakukan oleh pemerintah provinsi akhirnya banyak trouble. Nah, trouble itu yang memunculkan jadinya banyak laporan. Nah, dengan sistem yang sekarang bisa jadi sebetulnya masalahnya terlokalisir. Tapi kontrol dinas pendidikan juga jadi kurang. Kalau misalnya untuk menanggapi jadi agak jauh. Kami juga sudah diskusi baik dengan 3 kabid yang langsung bertanggung jawab terhadap proses PPDB di SMA, SMK maupun sekolah khusus, langsung juga ke Ketua Panitia PPD tingkat provinsi. Kita sampaikan kira-kira memang pilihannya tetap ada dinas pendidikan sebagai pengambil keputusan, penyelenggaranya ataupun pemerintah provinsi. Pertimbangan plus minusnya untuk memperlakukan sistem ada, tapi tetap harus mempertimbangkan atau mengingat kenapa Kementerian Pendidikan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan untuk menyelenggarakan agar semua pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi menyelenggarakan PPDB secara online. Iya. Begitu. Kenapa ada kebijakan seperti itu? Terus harus ada pertimbangan. Jadi bukan dengan online-nya bermasalah, kita kembalikan misalnya ke sistem manual saja. Enggak. Karena ada pertimbangannya kenapa online. Jadi kalau online kan kita masih bisa audit sistem. Kita masih bisa buka secara transparan. Orang-orang bisa sambil kontrol tiap hari misalnya saya nggak harus datang ke sekolah terutama misalnya waktu pandemi, tapi saya bisa daftar, saya bisa lihat. Oh, kalau misalnya saya nggak masuk nih, kelempar dari jalur zonasi di sekolah ini, saya masih bisa punya kesempatan di sekolah lain. Kan peluang-peluang itu bisa dilakukan secara lebih fleksibel, lebih lincah gitu oleh masyarakat. Kalau sekarang masyarakat benar-benar misalnya ketika sistemnya, terutama benar-benar yang dipegang sekolah, ya dia harus datang ke sekolah. Kalau nggak satu sekolah yang dia pilih, dua sekolah yang dia datangi. Kalau di Tangerang Raya, walaupun diserahkan, kesepakatannya barangkali kalau di Tangerang Raya, seluruh SMA di Tangerang Raya, sekolah negeri, itu pakai sistem online yang sama. Oh. Kita masih bisa lihat misalnya
siapa, alamatnya di mana, ditetapkan jaraknya berapa. Kalau kita menemukan di situ ada indikasi kecurangan, kita masih bisa lapor. Kalau Tangerang Raya ya. Tangerang Raya. Di Kalau sini di luar itu masing-masing sekolah. nah, ya memang dilema ya. Apalagi kalau ya memang walaupun ada misalnya kategori yang apa ya, afirmasi yang untuk miskin itu ya, Iya, iya. masyarakat tidak Iya, mampu lah. Iya, iya. Tapi kan untuk masyarakat yang menengah nih Kang ya. Iya. Pakai itu nggak mungkin begitu ya. Iya, Lalu kemudian dia harus berpikir ke swasta juga Berat. mungkin berat. Terus masuk kalau jauh juga kan Iya, iya. transportasi ya. Iya, Nah, iya. dilema termasuk kalau saya dilemanya mungkin karena pertama mungkin kalau dengar ayo itu juga bisa tuh Bu. Masa sih wartawan nggak Iya. bisa? Iya. Dilema tuh masa Iya, kita iya. mengkritisi itu. Kita melakukan itu ya. Jadi agak dilema akhirnya. Iya. Kadang pasrah sambil gregetan. Nah, kalau tapi jujur Iya, dibandingkan dengan daerah lainnya kan. Banten seperti apa kondisi antara di Banten sama di daerah lain? Saya ingin melihatnya ke depan aja ya. Hmm. Saya pikir kita harus mendorong semua pihak, pemerintah provinsi maupun DPRD, untuk menguatkan komitmen menyelenggarakan PPDB yang betul-betul bisa mengakomodir prinsip atau asas tadi, objektif, transparan, dan akuntabilitasnya. Semua pihak bisa akses secara fair. Kalau misalnya ada permasalahan apapun, dasar datanya sama, standar pelayanannya sama, gitu. Jadi tidak ada yang punya versi sendiri. Oh enggak, kalau saya misalnya pengennya begini, enggak. Kita semua punya standar yang sama. Nah itu memang harus kita bangun sistem. Mau tidak mau kita harus bangun sistem. Tahun lalu sistemnya dicoba tersentralisasi. Sebetulnya langkahnya sudah betul. Tapi dukungannya kurang. Kalau lihat Ombudsman. Kenapa? Karena yang dipakai akhirnya Dukungan sistem. dari mana? Dukungan dari pemerintah provinsi maupun DPRD misalnya. Coba dinas pendidikan bangun sistem betul-betul handal. Kita nggak usah repot misalnya yang seperti apa, karena contoh dari daerah lain sudah banyak, nggak jadi masalah. Sistem handal sekalipun potensi-potensi penyimpangan dan kecurangan masih ada. Apalagi kalau kita tidak punya sistem yang terstandarisasi. Nah itu repotnya. Jadi kalau mau menurut saya masih lebih baik kita punya sistem yang sama. Itulah menurut saya juga kenapa di Tangerang pakainya satu sistem. Oh, Sama. kolektif lah gitu ya? Enggak kolektif. Tetap sama masing-masing tapi sekolah, sistemnya tapi sama. Platformnya sama. sama. Platformnya sama. Tapi karena kebijakan dari Dinas Pendidikan Provinsi, ini kita berbicaranya banyak provinsi ya. Udah maksudnya SD, SMP juga Iya. masalahnya masing-masing ada lah. Gitu. Ada. Masih ada juga. Tapi memang paling banyak itu saya harus sampaikan secara SMA ya? terbuka memang SMA. Karena tadi tuh Jumlah kalau diukur sekolahnya. piramid kan ini, Iya. yang paling bawah ini memang ketersediaannya banyak. Banyak. SD negeri masih banyak, SMP negeri walaupun makin berkurang dan tidak bisa memenuhi juga jumlah alumni SD, ya masih tetap relatif lebih banyak. Yang SMP makin kecil lagi, jadi makin tinggi piramid makin betul-betul Kecil supply-nya tuh makin kecil. Ya. Jadi rebutannya luar biasa. Kalau SD tiap komplek kadang-kadang ada. Ada kan gitu. Yang impres juga masih ada. Ada. Gitu, susah. Nah itu yang. Nah PR-nya saya juga pengen mengatakan selain membangun sistem, kita juga punya PR besar sekali ini dengan pemberlakuan sistem zonasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mendorong pemerataan kualitas pendidikan. Jadi persepsi masyarakat sekarang yang masih melihat ada sekolah-sekolah favorit itu harusnya bisa di-tackle. Jadi sekolah yang ada dimanapun harusnya bisa kita katakan kualitasnya sama. Namanya sekolah negeri, standarnya itu sama. Minimal dia memenuhi standar pelayanan minimalnya untuk sekolah. Iya, iya. Itu PR besarnya dengan sistem zonasi sebetulnya itu. Kalau pemerintah belum bisa meyakinkan masyarakat bahwa semua sekolah negeri kualitasnya sama, ya yang dikejarnya tadi itu, oh yang di kota aja, yang mungkin favorit aja, yang segala macam. Itu PR kita. Makanya kenapa ada kejadian masih banyak sekolah negeri yang katanya sedikit kursinya dibanding jumlah permintaan, tapi kok masih kosong. Dan itu terjadi di Kota Serang. Di Kota Serang? Ada di Kota Serang. Masih kosong? Ada yang kosong. Oh, SMA? SMA. Bukan kosong maksud saya. Ada, tidak penuh lah ya, tidak penuh. Iya, dari yang misalnya bisa terima 100, dia bisa terima cuma 70, 80, kan masih ada. Yang lain rebutan, yang tadinya 100 jadi 150, 200. Misalnya wilayahnya jauh, saya mungkin masuk ke situ enggak kayak gitu ya, walaupun kosong kan nggak mungkin juga karena zonasi itu. Kalau nggak ada pilih, maksudnya gini Kang, kalau misalnya gini ya, dari 100 pendaftar,
ada yang daftar cuma 80. Artinya kalau dalam kuota itu masih bisa diterima. Bisa terima ya. Kalau dia misalnya punya kursi 100, yang daftar baru 80 dan orang ke 80 yang daftar nih paling jauh ada di Papua, ya masih bisa diterima. Betul. Kan itu sistem zonasi bukan membatasi jarak, Betul. tapi memang kalau kuotanya sudah penuh, dipilihlah yang paling Dipilih, dekat ke sekolah. iya. Itu maksudnya sistem zonasi. Ideal lah itu ya. Betul. Jadi kalau kosong kan, iya betul. Jadi kalau kosong, sebetulnya misalnya kosong, masih ada kursi kan? Kalau kita mau sekolah negeri ke sana, mau dari sini pun misalnya masih bisa. Karena masih kosong, kursinya masih tersedia. Bukan masalah, harus dekat 1 kilometer misalnya. Enggak, bukan begitu. Kan sistem zonasi nggak begitu. Wah, kalau ada yang berpikir jangan ke sini nggak bagus, taunya biar kosong biar anaknya. Itu juga teknik macam-macam tuh ya. Iya. Berkembang kan. Iya. Jadi ya gitulah. Jadi kita juga tadi tuh 2 PR-nya. Kita kalau PPDB sebetulnya mau betul-betul bebannya dinas pendidikan terutama atau sekolah gitu ya. Ada sekolah-sekolah juga yang curhat jadinya kan. Kalau semua diserahkan kepada kami, akhirnya semua orang larinya ke kami. Oh iya. Gitu. Langsung ke sekolah. pagernya gitu ya. Betul. Kita pernah karena menemukan indikasi dan menindaklanjuti laporan masyarakat, ada kepala sekolah yang ngaku begini, Pak, kalau saya PPDB, kalau lagi musim PPDB, jangan cari saya di sekolah. Memang saya sengaja nggak ke sekolah, Pak. Gitu. Iya, rata-rata. Begitu. Bingung kan? Karena saya udah merapat ke sekolah aja, belum nyampe pintu gerbang nih, udah banyak yang tahu, Pak, saya mau nyampe sekolah. Iya. Ada yang curhat. Betul, itu saya sering dengar itu ya. Gitu. Jadi memang Jadi udah lebih aman, misalnya saya lagi ada kegiatan di dinas, dipanggil buat Iya. bintek. Kadang-kadang mungkin ada undangan hajatan juga semua didatengin aja. Ya. Daripada ke sekolah. Ya, ada beberapa kepala sekolah yang kalau informasi yang disampaikan ke ombudsman kami lebih suka misalnya gitu ya. Ini kan preferensi aja ya ngomongnya. Mungkin beda-beda tiap kepala sekolah. Kami lebih suka kalau misalnya dinas pendidikan punya sistem, punya kebijakan, kami tinggal terima siswanya. Jadi ketika ada yang datang, kami bisa sampaikan ini sudah ditentukan oleh dinas pendidikan. Iya. Sudah Aman lah, ada. mereka merasa lebih aman Amannya begitu. begitu. Artinya terhindar dari konflik interest, dari kepentingan segala macam ya. Ini kan banyak. Kita khawatir dan sekaligus miris sebetulnya di beberapa wilayah, terutama di kota-kota besar ya, di Banten ini, memang banyak yang berusaha memanfaatkan PPDB untuk kepentingan pribadi. Itu yang repot. Tadi itu. Bisnis. Iya, calo atau oknum di luar sekolah maupun ada yang sekolah. Tapi yang betul-betul kita temukan adalah memang sebetulnya yang di luar sekolah. Tapi itu pun tidak lepas modusnya dengan mengintimidasi sekolah. Gitu. Sekolah itu bahasanya mereka mau tidak mau, Pak, kalau nggak saya terima, ya bisa repot sekolah. Jadi ada oknum dan sekolah juga ada korban. Dia korban ya. Artinya Iya. ketika ditekan sudah aman, lalu dia keluar Makanya jadi tadi bahasanya muncul lebih baik kamu terima saja iya. siswa. Biar Nanti nggak pusing. biar sekolah, biar nggak pusing. Nah, dengan dikembalikan ke sekolah, saya jadi ingat kepala sekolah yang curhat itu. Saya juga ingat jadi saya dekat begitu Iya. PPDB jadi jauh dan tidak tersentuh ya. Walaupun dekat gitu ya. Iya. Saya paham karena dia Begitu. jadi orang yang paling dicari banyak orang gitu Iya, ya. iya. Dengan Ini kepentingan lagi musimnya tadi. lah. Apa bahasa Sundanya? Wayahna. Ya? Wayahna. Dicari-cari. Musimnya Makanya gitu ya. kita tuh selalu tiap tahun kalau udah dekat PPDB, kita menghimbaunya tidak hanya ke dinas pendidikan, tidak hanya ke sekolah-sekolah. Ini semua pihak itu harus tahan diri. Kita jaga integritas sampai PPDB. Kita harus sebut. Ya, memang ada pejabat-pejabat oknum lah ya, misalnya gitu. Oknum pejabat, mau dari eksekutif, legislatif, yudikatif juga yang memanfaatkan jabatannya. Ada oknum-oknum misalnya teman-teman yang aktif di Ormas maupun LSM memanfaatkan pengaruh masanya. Ada oknum-oknum yang mungkin pengaruh dia punyanya materi dengan pengaruh materinya. Kalau nggak bisa jaga itu susah. Akhirnya tadi anak-anak itu melihat, mendengar. Iya. Nanti kalau misalnya zamannya dia udah jadi orang tua, Sama. Dan Bapak kita mau bangun pendidikan karakter kayak gimana yang dicontohkan kayak begitu kan? ya, sekolah berintegritas. Waduh, iya. Masuknya luar biasa.
Aduh, Maksudnya kita sampaikan fakta ini ke dinas untuk jadi perhatian. Ini loh, kita juga mencermati. Ini kan sudah ada nih ditentukan daya tampung. Daya tampung itu ditentukan tidak sembarangan kan? Betul. Maksudnya bukan semaunya dinas. Iya. Daya tampung. Ini ada aturan soal kapasitas ruang rombongan belajar atau kelasnya. Tadi itu ada Permendikbud tentang standar pelayanan minimal 36. Dikali misalnya ruang kelas yang tersedia berapa. Itulah dikurangi misalnya lagi nanti dari yang tinggal kelas bisa jadi atau yang sudah mutasi sebelum proses PPDB jadinya tinggal berapa. Ya itu yang jadikan daya tampung. Supaya apa? Menjaga kualitas pendidikan di sekolah negeri. Jangan lebih dari itu daya tampung. Tapi kemudian kan kita dapati PPDB diumumkan 100 karena kapasitasnya 100. Tapi ketika proses pembelajaran dimulai di awal tahun ajaran baru, kok siswanya nggak 100 ya? Jadi 150, jadi 200. Ini disimpan di mana? Kita tanya ke sekolah. Ada Pak, kita pakai lab, kita pakai perpus. Ya sebetulnya Kalau yang nggak punya lab atau perpus buat kelas, disimpan di mana? Ya kita selip-selipin tadi. Nggak hanya 36 lagi, nggak sesuai dengan standar. Ada yang jadinya 45 satu kelas. Ya bayangkan aja guru udah kesulitan mengontrol, anak-anak juga mungkin fokusnya udah berkurang karena ya sudah jadi patokannya kan ukurannya jumlah siswa sebegitu ya untuk menjaga kualitas pendidikan. sebenarnya kan opsinya banyak ya. Kalau misalnya katakanlah pura-pura nggak mampu bangun gedung begitu ya, yang sudah ada atau kelamaan lah bangun gedung misalnya, swasta bisa dilibatkan kan ya, hanya memang lewat jalur subsidi lah begitu ya. Ya, dan subsidi sudah ada ke swasta. Swasta sudah ada kan melalui BOS pusat maupun BOS daerah kan ada juga. Tapi kan bandingannya Nggak masih semua. Memang nggak memenuhi semua kebutuhan operasional sekolah, terutama gaji ya. Kan kalau pegawai di swasta tidak semua PNS yang ada di sekolah swasta ataupun misalnya sudah masuk ke dalam database guru yang punya NUPTK dan mendapatkan sertifikasi. Emang ada yang betul-betul guru bekerja untuk yayasan, jadi nggak ke cover. Jadi memang solusinya kalau mau shortcut gitu ya, memang kita perbanyak terus sekolah negeri, angkat terus guru-gurunya. Swasta juga kasihan dong, mati dong kalau. Kenapa? Kalau kemudian negeri tidak beriringan kan di swasta bisa mati juga ya. Betul. Nah, maksud saya misalnya dalam satu kecamatan misalnya yang dekat, nah kalau bikin sistem zonasi begini, ini katakanlah ada negeri ada swasta ya. Iya. Yang tidak terima di negeri di sekitar situ gitu misalnya ya, karena daya tampung tadi di swasta dengan subsidi pemerintah misalnya ya, dengan sama itu ya. Betul. Nah, adapun yang dari luar dari swasta itu ya silahkan dengan biaya normal gitu ya. Artinya menurut saya kalau mau ya opsi itu banyak lah ya gitu. Banyak. Maksud saya gini, contoh misalnya kita banyak sudah menegrikan perguruan tinggi swasta. Jadi ada opsi pemerintah daripada membangun misalnya sekolah atau perguruan tinggi dari nol, akuisisi saja. Iya benar. Gitu kan? Sama dengan sekolah swasta juga. Iya. Bisa aja kalau kualitasnya memenuhi standarnya sudah oke, diambil alih oleh negeri, dijadikan negeri. Banyak kok yang begitu. Jadi solusi banyak. Kalau sekarang dengan misalnya PPDB kita biarkan, saya bilang ada kecenderungan pembiaran kalau tadi indikasi-indikasi itu nggak segera disikapi begitu ya. Ya lus-lus aja, nggak ada yang win ini. Kenapa? Di sekolah negeri yang menampung melebihi daya tampung bisa jadi berkurang kualitas pendidikan walaupun dianggap ya, kami mengakomodir permintaan masyarakat. Tapi masyarakat yang mana coba yang diakomodir? Kan nggak semua masyarakat, nggak fair kan? Nggak balik lagi ke sistem yang terbuka. Nah, itu nggak fair juga kalau bisanya dibilang ini kan mengakomodasi keinginan masyarakat. Ya pertanyaannya masyarakat yang mana? Masih banyak yang ini kok tetap nggak terakomodir. Betul. Makanya dibuat sistem. Tapi yang swasta juga akhirnya ketika misalnya dia biasa menerima siswa yang tidak diterima di negeri, kekurangan siswa juga. Iya. Sementara siswa yang harusnya masuk ke swasta karena nggak diterima negeri dipaksakan ada di sekolah negeri dengan kualitas pendidikan yang begitu. Iya, saya yang lucu itu dari pemerintahnya. Ya kerjasama dengan swasta, ya yang harus mengerjasamakan kan. Ya mungkin kalau mengakui sekolah nggak ini mengakui sisi bank. Iya bukan. Itu pinjam istilah aja. Pinjam istilah. Oke, artinya bahwa persoalan ini akan terus berlanjut setiap tahun ya. Jangan Kang. Jangan. Sibuk juga maksudnya. Bukan soal ombudsman sibuknya ini.
Ini kan ya bicara idealnya kita bicara kualitas pendidikan. Kalau persoalan tadi ya, ini kan jadi kemana-mana nih. PPDB bisa jadi mempengaruhi kualitas pendidikan dan seterusnya, karakter apa segala macam. Kita biarkan begitu terus ya, jangan kita berharap kualitas pendidikan di Banten bakal jadi bagus. Kalau kita benar-benar punya visi, misinya memperbaiki kualitas pendidikan, salah satunya, ini baru salah satu, memperbaiki sistem PPDB. Mempertegas sistem PPDB. Jangan ada pakai sistem yang lain di luar itu. Fair buat semua. Pemerintah pun tegas. Gitu. Gara-gara PPDB saya sampai lupa program sekolah gratis. Gak bawa lupa. Karena yang ini juga lupa. Iya. Gitu. Oke lah. Kang, makasih banyak. Jadi Sami-sami. kalau soal PPDB saya ikut curhat karena saya Orang tua ya. Tapi Kang, bener, saya harus ungkapkan ya. Ada juga oknum-oknum wartawan yang berusaha memanfaatkan kesempatan ada. Ada ya? Ada. Wow. Dan Dinas Pendidikan juga curhat juga ke kita. Kalau misalnya musim menjelang PPDB ada wartawan yang sudah mulai cari masalah gitu. Dinas Pendidikan juga curhatnya misalnya contohnya begini. Kami sih berharap Pak, kasus ini misalnya atau permasalahan ini muncul bukan dijadikan bergain yang bersangkutan untuk nanti titip siswa ke sekolah yang dipermasalahkan. Dan itu terjadi loh. Kita bukan sekedar ini ya, maksud saya bukan sekedar indikasi, tapi memang kenyataannya ada. Makanya memang nggak bisa dilepaskan sekedar kita tunjuk hidung sedikit elemen seperti tadi penyelenggara PPDB atau misalnya beberapa pihak saja, enggak, ini semua pihak karena yang punya hajat ini hampir semua orang. Gitu. Mulai dari yang pejabat sampai ya masyarakat di pinggiran ya punya hajat yang sama, anaknya diterima di sekolah negeri, kita juga misalnya sama. Gitu. Tapi makanya dibuat sistem yang fair supaya ya tadi kesempatannya terbuka untuk semua. Adil, merata ya? Adilnya itu yang ingin kita dorong. Itu saya bilang tadi, saya dilema karena baru ngalamin sekarang ya. Kalau kemarin saya nggak ngalamin. Jadi ketika iya juga ya. Jadi antara itu kalau dengar sekitar itu, wah, kan jadi rahasia umum akhirnya. Betul. Wah. Jadi kalau melakukan kan artinya kita sama ya. Sama. Itu di sini kan dilema ya. Dilema. Jadi anak sendiri. Jadi saya pasrah geregetan aja lah. Berharap bahwa bisa masuk dengan jalur yang disediakan. Amin. Gitu atau ya. ditambahkan rezekinya sama Allah. Amin. Bisa. Gitu ya. Kalau bisa langsung kuliah aja lah, nggak usah. Gitu. Amin. Kang, makasih banyak nih. Sami. Mudah-mudahan pemirsa terjawab keluh kesahnya segala macam dan jangan kapok. Kalau boleh titip satu lagi Kang. Boleh. Masyarakat ini kan proses PPDB terutama yang di SMA, SMK, nanti SD, SMP juga baru mulai minggu ini gitu ya. Tapi terutama di SMA, SMK barangkali karena permasalahannya lebih kompleks yang tadi. Kalau misalnya ada permasalahan, sebenarnya Dinas Pendidikan tuh welcome. Mereka buka hotline, mereka buka jalur pengaduan. Jadi kalau ada apa-apa mereka juga bisa respon langsung. Jadi bisa ditindaklanjuti cepat atau KCD. Kalau misalnya di sekolah permasalahannya tidak selesai, jadi bisa nanti kan dibantu. Kalau masyarakat merasa masih ada potensi atau dugaan-dugaan penyimpangan dalam proses PDB, baru bisa dia lapor ke Ombudsman. Kita akan coba bantu minta klarifikasi, kita dudukan permasalahannya. Tapi ya tadi itu semua fair. Jangan misalnya ya walaupun susah juga ya membatasi, punya motif tertentu dengan lapor. Jadi bukan berarti dengan lapor ke Ombudsman jadi bisa diterima, bukan begitu cara mainnya, bukan. Kita bahaya juga tuh perusahaan gitu ya. Gitu juga. Saya juga ke Ombudsman kayaknya kalau itu jadi jaminan. Iya memang kalau misalnya ada masyarakat tidak mampu dan dia berhak ke situ, ya itu sih wajib kita memperjuangkan itu ya, karena sesuai dengan porsinya. Betul. Gitu. Kang, makasih banyak. Sami-sami. Mudah-mudahan nanti tahun depan, atur. kalaupun kita ngobrol lagi, bukan persoalan yang sama ya. Iya. Agak Amin. berkembang. Amin, gitu. betul. Ini harapan betul. Lelah juga tiap tahun ngurus itu. Pesan pendidikan kita banyak. Agak habis ya. Masih PPDB lagi. Iya benar gitu. Iya. Baik, makasih banyak. Baiklah pemirsa Kabar Banten TV, demikianlah podcast kita kali ini dengan Kepala Keasistenan Pemeriksa Laporan Ombudsman Banten, Kang Jenal Mutakin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.